Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 7 akan menjadi moderator dalam diskusi tentang penegakan hukum perpajakan di Indonesia. Dengan anggotanya yaitu Fikra Ridatul Hasanah, yang kedua adalah Fira Zulmawati, ketiga Hazizil Hakim, keempat adalah Iqbal Safir Absyar, dan yang kelima adalah Raihan Owen Tunggara. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aldri Finaldi, SHM Hum, PhD. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama yang membacakan itu adalah saya sendiri. Pengetahuan peraturan perpajakan juga penting dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Karena pengetahuan peraturan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum adalah pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak tepat pada waktunya. Hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan keadilan, efisien, serta diatur jelas sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Fikra Ridatul Hasanah. Kepada Fikra dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi selanjutnya. Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554 KMK 04 Tahun 2000, kriteria kepatuhan wajib yaitu apabila wajib pajak memenuhi semua syarat sebagai berikut. Yang pertama, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang ketiga, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Dalam waktu 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terakhir, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Fikra. Selanjutnya yaitu kepada Fira Zulmawati. Kepada Fira dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan pembahasan materi selanjutnya. Hukum pajak merupakan bagian dari konsep hukum secara umum. Hukum pajak didefinisikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Hukum pajak mengatur kontrak sosial antara negara dan warganya.
Dengan demikian, proses pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dan penegakan hukumnya harus berdasarkan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Dalam penegakan hukum di bidang perpajakan, pemerintah melakukan pembenahan pada poin peraturan yang membahas tentang penegakan hukum perpajakan yang tertua dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Fungsi dari penegakan hukum di bidang perpajakan ini selain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus untuk pengamanan penerimaan dan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Sekian materi, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu kepada Hazizil Hakim. Kepada Hazizil dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Membaca materi selanjutnya itu tentang penegakan hukum di bidang perpajakan dapat digolongkan dengan dua kategori, yaitu yang pertama penegakan hukum administrasi, yang kedua penegakan hukum pidana. Penegakan hukum ini dapat dikenakan kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran maupun tindak kriminal di bidang perpajakan tergantung dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Terdapat dua tujuan pajak, yaitu budgeter dan reguleran. Proses penegakan hukum pajak juga bertujuan sama, yaitu untuk memenuhi penerimaan negara dan untuk mengatur agar warga negara bersedia secara sukarela membayar pajak. Dengan adanya penegakan hukum pajak, negara mengharapkan timbulnya kesadaran dan kesukarelaan dari warga negara yang patuh, serta bagi warga negara yang tidak patuh, mereka dikenakan sanksi sesuai dengan kadar ketidakpatuhannya. Penegakan hukum ini akan lebih efektif apabila pengawasannya tidak hanya dilakukan oleh aparatur pemerintahan saja, tetapi juga pengawasan bersama dari masyarakat. Pengawasan bersama ini dapat dilakukan dengan cara saling mengingatkan akan kewajiban perpajakan dari masing-masing individu di masyarakat. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu kepada Raihan Owen Tunggara. Kepada Raihan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu penegakan hukum pajak tidak serta-merta dimulai dengan pengenaan sanksi administrasi. Namun pada tahap awal, proses penegakan hukum ini dimulai dari upaya untuk mengingatkan warga negara yang telah memiliki kewajiban pajak atau wajib pajak dengan penyampaian surat himbauan dan surat teguran. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, kewajiban perpajakan dimulai dari pendaftaran NPWP, penghitungan jumlah pajak yang terutang, pembayaran pajak yang masih kurang dibayar, dan pelaporan pajak melalui surat pemberitahuan atau SPT. Sebagai negara hukum, tentu keseluruhan proses penegakan hukum dan penagihan pajak harus berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang mengatur proses penegakan hukum dan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Dengan berakhirnya pembacaan materi dari Raihan, maka diskusi kali ini cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.